Kasihan juga lihat rumahnya, lihat ke bawahnya, ini udah lapuk, udah dimakan rayap, ini kita lihat di atas. Kalau malam katanya takut ada angin besar, takut rumahnya. Halo semuanya, sore ini saya sudah berada di Kampung Pasir Huni, Desa Karangsewu, Kecamatan Cisewu, Garut. Pada kesempatan ini saya sudah berada di perjalanan dengan Bapak Udin Linmas. Nah, inilah mata pencaharian Bapak Udin Linmas selain dinas di kantor desa sebagai keamanan, menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Karangsewu, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Mata pencaharian beliau untuk menafkahi istri dan anaknya yaitu dengan menyadap aren. Nah, kita lihat prosesnya pembuatan atau pengambilan air nira, kalau bahasa Sundanya apa Pak Udin? Lahang ya, lahang. Ini cukup alami juga. Nah, ini perjalanannya menuju ke pohon aren. Halo Pak Udin. Pak Udin, ada tuh. Nah, ini Pak Udin, seorang komandan Linmas di Desa Karangsewu yang sehari-harinya untuk menambah penghasilan keluarga, menyadap air aren. Dia menyadap air aren ya, untuk dijadikan gula merah. Yang sekarang cukup lumayan juga. 1 kilonya berapa Pak Udin? 10.000. 10.000. Ya, kita lihat nanti prosesnya. Proses pengambilan air nira. Dan kita coba-coba menikmati airnya yang cukup manis juga rasanya. Yuk kita mulai menuju kebun, terus menyusuri kebun, sampai juga ke pesawahan. Nah, ini masuk ke kebun kapol. Nih kebun kapol sama Pak Udin. Masih jauh Pak Udin? Cukup jauh katanya. Dari rumah ke pengambilan air nira tersebut berapa kilo ya Pak Udin? Ada 1 kilo? Hah? 1/4 jam. Paling 1,5 kilo ya. Kira-kira berapa liter Pak Udin menghasilkannya air nira di sebelah sana? Ini seharinya karena 20-an lah. 20 liter. Pak Udin menghasilkan dari air nira tersebut, menghasilkan airnya itu 20 liter per hari. Kalau dikalkulasikan 20 liter air nira tersebut, paling kalau jadi gulanya berapa kilo Pak Udin? 4 kilo. 4 kilo kali sekarang harganya 10.000. Jadi 40.000. Nah, tuh Pak Udin sudah di atas tuh Pak Udin. Pak Udin tuh, lihat.
ada di atas itu tuh. Kita lihat paling rada agak berkurang ya Pak Udin ya airnya. Hanya paling 1 liter ya. 2 liter 2 ya satu kompannya hanya 1 liter. Kadang sedikit tapi airnya cukup manis juga ya. Rada bener cek bahasa Sunda namanya. Rada bener. Nah kita lihat ini adalah proses cara pengambilan air nira. Dan kita lihat setelah diambil air niranya, kemudian kita melihat proses selanjutnya. Nah ini ada dipotong-potong dulu, untuk mengambil lagi airnya untuk besok. Paling kira-kira jam 6-an ini diambil lagi. Nah ini. Nah ini cara proses untuk pengambilan air nira untuk besok harinya. Jadi si apa namanya itu si pelepahnya ya, bukan pelepah ya, tangan si nira tersebut diiris dulu pakai pisau. Nah kemudian ditampung lagi melalui kompan yang sudah diambil dari rumah ini ya, yang sudah diambil dari rumah untuk pengambilan esok harinya. Kita lihat Pak Udin sudah turun dari pohon arennya dan air nira tersebut ditampung ke driken ataupun kompang yang lebih besar karena air niranya sekarang ini agak sedikit juga gitu, agak sedikit. Nah itu kita lihat air niranya cukup jernih juga. Kita lihat ini dari satu pohon itu sekarang ini yang diambil oleh Pak Udin, satu pohonnya itu hanya menghasilkan 2 liter air nira. Dan kita langsung ke pohon berikutnya karena dari sini Pak Udin ini bukan satu pohon saja, tapi sekarang ini dia menyadap air niranya itu berapa pohon Pak Udin dari sini? Dua pohon dari sini, dari 2 pohon are. Berarti dari tempat ini saja Pak Udin hanya dapat 4 liter. Nah gitu, 4 liter. Ya kita langsung saja pengambilan ke pohon berikutnya. Ini dari sini tuh, dari pohon ke pohonnya itu cukup jauh juga. Dari pohon ke pohon itu cukup lumayan jauh juga. Nah ini. Sehingga Pak Udin untuk pergi ke kebunnya pun dia harus rela menanggalkan pakaian dinasnya dan kegiatan sehari-hari Pak Udin itu siangnya mengambil air nira untuk menafkahi anak istri, dan kemudian malamnya itu dia itu selalu piket malam di pos ronda. Kadang dia keliling-keliling ke wilayah Desa Karangsewu karena saat sekarang ini cukup genting juga di daerah-daerah seperti ini, karena ya sekarang kan ya banyak ya faktor ekonomi yang lemah contoh ini. Jadi di wilayah Desa Karangsewu ini ya Pak Udin rela berkorban untuk mengabdi ke desa gitu. Nah ini kita lihat Pak Udin menyimpan dulu air niranya, kemudian dia menuju ke pohon berikutnya. Di mana Pak Udin? Nyadapnya airnya? Oh jadi orang tengah lewat tadi ya? Ya ini airnya
bersihin dulu itunya kompannya supaya dedak-dedak yang ada di kompang tersebut itu bisa bersih. Karena kalau kotor itu kan kadang ada untuk proses untuk pembuatan gula selanjutnya itu kadang itu bisa kurang baik. Nah, ini dibersihin dulu. Kemudian dibuang lagi supaya kompang yang dimasukin air tersebut bisa bersih. Sekarang kita lanjut lagi untuk pengambilan air nira. Ini jalannya cukup sulit juga. Ini agak sedikit licin. Karena ya di wilayah saya tanahnya, kontur tanahnya itu berbukit-bukit. Nah, ini kita lihat, ini ke bawah. Tapi buat Pak Udin ini jalan sudah biasa nih. Buat Pak Udin jalan seperti ini sudah biasa. Karena mungkin dia tiap pagi, tiap sore udah mengambil air niranya ke sini. Temen saya juga itu ngambil air aren. Tamar ada seueur nih kan. Gimana nih? Iya biasa Pak Udin. Hayang acan ngawal. Setelah letter ada memang seueur juga nya. Wah, saali pun. Aya teh 2 3 letter 4 letternya eta sakitu mah. 8 letteran. Wah, juga sama 5 liter mah aya. Anu kabelah. Ah, Tuker we euy. Tukerkeun eta lahan ya. terus ini ke bawah. Ah, Pak Udin ada rumah Pak Udin. Rumah siapa itu Pak Udin? Ahmad. Hah? Ahmad. Ah, bikin rumah di sini. Gubuk sawah. Oh, gubuk sawah. Tapi cukup mewah juga ya Pak Udin ya. Ya iyalah. Pakai Namanya orang kaya tuh. pakai kenteng. Wah, ngebelasak Pak Udin euy. Ah. Ini celananya harus dikatasan dulu. Karena ini melewatinya ini cukup sulit juga. Lihat nih sampai kaki saya pun kaki saya pun sudah gini, udah blok nih. Kita langsung menuju ke Pak Udin lagi. Ah. Tangan di sini cukup lumayan indah sekali ini. Padi-padi sudah mulai berbuah. Nanti 1 bulan lagi para petani bisa menikmatin hasilnya nih. Nanti 1 bulan lagi panen nih, panen padi. Nah, lihat nih. Tuh, lihat. Indah ya. Tuh. Nah, ini seputar di wilayah Desa Karangsewu nih. Ini air mengalir. Suasana adem di sini. Para petani fokus dengan pekerjaannya. Ada yang bercocok tanam. Juga ada yang mengambil air nira untuk membuat gula aren. Nah, ini disebutnya itu ini kode atau rokok ya, rokok ya. Nah, kita sampai lagi ke Pak Udin. Kita menuju gubuk itu tuh yang di sana tuh. Lihat tuh, itu ada gubuk tuh. Kita menuju dulu ke sana untuk istirahat dan kita kemudian kembali lagi. Masih jauh Pak Udin? Jauh. Jauh katanya.
cukup jauh juga. Bisa-bisa ini air niranya diminum di jalan nih. Haus juga nih saya nih. Tapi udah mau pamali Paudinnya. Oh, mau sangke geus turun. Tuh ada Pak Ajo tuh. Cocokan Tuh. naon? Tuh ada Pak Ajo tuh. Batu aktif. Sawah tuh di atas tuh. Sedang melihat-lihat padinya. Nah, kita lihat ini sudah berada di pohon yang kedua untuk pengambilan air nira. Ini pohon yang kedua ya, tapi lumayan juga cukup banyak di sini airnya. Dapat 2 liter, dapat 2 liter tuh. Dan kita untuk selanjutnya ini diiris-iris dulu. Nanti ini untuk diambilnya itu besok pagi-pagi. Dan kita nanti meminta kepada Pak Udin gimana rasanya menikmati air nira yang baru saja turun dari pohonnya. Kita lihat aja nanti. Kita akan menikmati air nira yang manisnya cukup lumayan. Nah, kita ini Pak Udin sudah beres mengiris-ngiris air niranya. Kita mencoba untuk meminta airnya. Ini pakai daun darurat sekali, ini daun darurat sekali. Ini airnya dimasukkan ke sini. Nih. Ini kita minum. Rasanya manis sekali. Ini rasanya sangat manis. Kita coba lagi di sini. Ya, coba lagi. Nih. Kita coba. Segar. Cukup manis juga, agak sedikit legit. Agak legit-legit. Kalau air seperti ini rasanya agak sedikit manis, manisnya agak sedikit tajam ya, Pak Udin ya. Ini cukup bagus juga untuk pembuatan gula. Jadi kalau bahasa Sundanya itu bener. Jadi bahasa Sunda nama lahang anu seperti ini itu air nira seperti ini tuh bener. Jadi manisnya itu manis, kalau bahasa Sunda mah kareueut gitu. Kareueut. Ini cukup bagus juga untuk pembuatan gula. Kita sudah sampai juga nih ke rumahnya Pak Udin. Lumayan agak ngos-ngosan nih. Jauh juga tempat mengambil air niranya. Nah, ini rumah Pak Udin. Nah, ini kasihan juga lihat rumahnya. Lihat ke bawahnya. Ini udah lapuk. Udah dimakan rayap. Ini terlihat di atas. Kalau malam katanya takut ada angin besar, takut rumahnya roboh. Kita lihat ini rumahnya, lihat ini ke atasnya, bahkan gentengnya pun sudah berjatuhan ke bawah. Gentengnya pun sudah ada ke bawah. Dan ini tempat mandinya yang kita lihat. Bang, mata dia sekelas biar bang mata gelas bang. Dan kita sampai juga ke tempat
tempat pencetakan gulanya. Nah, lihat nih ada cucunya Pak Udin dan istrinya ada di dalam. Nah, ini sosok kehidupan rumah Pak Udin. Nah, seperti ini dia menghidupi 4 anak dan 4 cucu. Berarti jumlahnya di rumahnya itu dia menghidupi 10 orang. Nah, ini tapi dia cukup juga. Dia tidak merasa mengeluh meskipun saat sekarang ekonominya lagi sedikit lemah, tapi dia terus berjuang antara pengabdian dan keluarga. Ya begitu saja dari saya, cukup sekian.